Hai, hari ini kita akan belajar mengenai kurva normal, kurva Gaussian, ataupun juga sering disebut dengan kurva Bell. Nah, kurva ini sering digunakan untuk menggambarkan probabilitas atau kemungkinan dari suatu kejadian. Dan kurva ini dapat digambarkan dengan menggunakan persamaan berikut. Nah, bila kurva ini digambar sesuai dengan random variable X-nya, maka akan berbentuk seperti ini kurang lebih. Untuk menggambarkan secara tepat bagaimana kurva ini, Anda juga bisa menggunakan banyak software yang tersedia. Nah, salah satunya dengan Excel, Anda dapat melihatnya pada link video saya yang lain. Nah, kurva ini memiliki rata-rata atau titik tengah di mu yang di sini, dan penyebaran data atau seberapa luas bentuk belnya akan ditentukan oleh berbanding lurus dengan sigma atau standar deviasinya. Karena ini menggambarkan probabilitas, ini luas di bawah kurva ini adalah 1. Luas secara keseluruhan adalah 1. Nah, hari ini saya akan fokus kepada area di bawah kurva ini. Kurva ini memiliki sifat yang cukup unik, yaitu apabila di sini merupakan nilai rata-rata kita, dan kita mengambil rata-rata tambah standar deviasi, maka luas di bawah kurva ini adalah sekitar 34,1%. Ini menggambarkan bahwa kemungkinan data berada di range ini adalah 34,1%. Apabila kita mengambil yang lebih, yaitu mu plus 2 sigma, maka luas di daerah berikutnya ini sekitar 13,6%. Dan kurva ini bersifat simetri. Sehingga apabila kita tertarik misalnya untuk melihat plus minus 1 standar deviasi, ini akan mempunyai probabilitas sekitar 68,27%. Jadi kemungkinan bahwa data kita berada di range ini adalah 68,27%. Nah, kemungkinan bahwa dia berada di plus minus 2 standar deviasi adalah 95,45%, sedangkan kemungkinan bahwa dia ada di plus minus 3 standar deviasi adalah adalah 99,47%. Nah, ini karena luas area yang di bawah kurva adalah sekian persen. Nah, ada nilai-nilai luas yang menarik untuk topik-topik atau yang sering digunakan untuk menganalisa data. Untuk itu, kita akan melihat
menerangkan topik itu dengan menggunakan suatu website. Ini saya menggunakan website ini, zscorekalkulator.com, ini cukup simpel. Di sini kita bisa mencari ya nilai luas di bawah suatu kurva. Nah, selain menggunakan website ini juga terdapat banyak tabel yang biasanya ada di appendix dari buku-buku statistik. Misalnya, kita ingin mengetahui apabila ya, luas yang di daerah yang diarsir itu dari left, dari kiri hingga 0 ini luasnya berapa. Kita bisa lihat di sini bahwa dia luasnya 50%. Kita bisa rubah, misalnya ya, hingga 1 standar deviasi, maka ya luasnya 84,13%. Ini sesuai dengan apa yang saya terangkan sebelumnya, yaitu luas yang sampai 0 adalah 1, adalah setengah, dan luas yang dari 0 hingga 1 standar deviasi adalah 34,1%, sehingga luas totalnya di sini adalah 84,13%. Untuk menggunakan website ini, kita bisa juga menggantinya, misalnya kita menginginkan dari tengah hingga 1 standar deviasi. Kita bisa lihat di sini, yang di bagian kanan adalah 34,1%, dan di bagian kiri juga 34,1%, sehingga presentasi suatu data berada di plus minus 1 standar deviasi adalah 68,27%. Kita bisa ganti untuk plus minus 2 standar deviasi adalah 95,45%, dan untuk plus minus 3 standar deviasi adalah 99,73%. Nah, ada titik-titik yang cukup menarik diperhatikan, yaitu untuk standar deviasi plus minus 1,96. Jadi apabila plus minus 1,96 standar deviasi, maka kita akan memiliki total area 0,95%. 0,95 atau 95%. Nah, ini kita bisa juga lihat misalnya yang bagian ujungnya atau bagian ekornya, tail-nya. Nah, bagian tail-nya dengan 1,96, dia akan memenuhi area 5% dari area di bawah kurva. Yang menarik lagi adalah angka 2,58, standar deviasi 2,58. Ya. Kita akan lihat yang daerah tengah dulu, 2,58. Ya, dengan sekitar 2,58, dia akan memenuhi 99% dari total areanya. Dan tentu saja bagian ekornya adalah hampir 1%. Angka-angka yang menarik lagi adalah angka 1,45 untuk yang left. Nah, angka sekitar ini 1,6 dari standar deviasi untuk satu sisi, ya, dari
dari kiri hingga titik 1,45 standar deviasi, dia akan mempunyai angka 95, sekitar 95%. Untuk yang kanan, ya sisanya di 0,5%. Ya, yang kanan di sini. Angka yang cukup menarik lagi adalah 2,33. Dia luas di bawah kurva ini akan menjadi 99%. Ya, dia ini dari yang paling ujung, jadi ya dari yang paling ujung tadi bukan dua tail tapi hanya satu sisi saja. Nah, yang paling ujung hingga 2,33 standar deviasi. Dia ini akan memiliki luas 99%. Nah, Anda tentu saja bisa menggunakan website ini atau bahkan menggunakan tabel untuk sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya, semoga penjelasan ini bermanfaat untuk memahami distribusi atau kurva normal. Terima kasih.